Jemaat sekalian, hari ini adalah Minggu Advent ketiga dan kita memperingati kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia yang lahir di kandang domba adalah Allah yang maha perkasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan segalanya tunduk dan sujud kepadanya. Sebagai tanda memasuki Minggu Advent ketiga, Bapak dan Ibu Joyo akan menyalakan lilin Advent ketiga sebagai lambang sukacita atas kedatangan Yesus ke dalam dunia, serta sekaligus mengajak kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan kita akan menyaksikan keagungan dan kemuliaannya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kita mengawalinya dengan doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jemaat, dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia, kita berhimpun mengenang sukacita Natal di Bethlehem. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut menyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Ya Tuhan yang lahir pada hari
hari ini. Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa ini telah mendapatkan anugerah keselamatan oleh karena Engkau Allah yang Maha tinggi, Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, mau datang kepada kami, manusia yang berdosa ini di bumi yang penuh dengan kehinaan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan inilah yang menjadikan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan bersukacita oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami, dan kami rindu di dalam ibadah kami pada hari ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan jemaat di segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada banyak alasan orang menjadi bergemar di dalam hatinya. Mungkin dia bergemar oleh karena dia mendapatkan harta yang selama ini dia idam-idamkan. Mungkin dia bergemar oleh karena dia mendapatkan pasangan yang selama ini dinanti-nantikan. Dan ada begitu banyak orang yang bergemar dengan berbagai alasan. Tetapi saudara-saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa alasan yang paling utama kita bergemar oleh karena Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini
sehingga kita yang seharusnya binasa, kita memperoleh pengharapan untuk bisa diampuni segala dosa-dosa kita. Dunia gemar dan bersoraklah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajawi lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib, ajaib pun kasihnya. Ya, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Oh Malam Kudus. Malam kudus, bintang gemilang bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Yesus datang. Yang susah benar bersukacitalah karena Raja mulia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara malam, malam kudus, Kristus Yesus lahir. Malam kudus, kudus, malam kudus. Bintang jaya setiap pimpin jalan, ku sampai pada palungan Tuhanku. Betapa terang sinar bintang mulia, pimpin orang maju sujud sembah. Raja atas segala
raja lahirlah, marilah sobatku yang setia. Anugerahnya beri padaku yang lemah, pandanglah sembah, sujud Dia. Pandanglah sembah, sujud Dia. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Yohanes Tan. Shalom Jemaat Pos Tebo yang terkasih. Salam damai sejahtera bagi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube kanal Pos GKKK Pos Tebo. Saya mewakili segenap rohaniwan dan majelis jemaat GKKK Malang dengan senang hati menyambut kebersamaan Anda di dalam ibadah ini. Dan kiranya kita bisa terus bersama-sama beribadah kepada Allah Tritunggal di waktu-waktu mendatang. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam ibadah ini, di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih kepadamu ya Allah untuk kesempatan ibadah, untuk kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk mau menghidupi firman Tuhan. Dan bantu hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, supaya Kau pakai menjadi alat di dalam tangan-Mu. Berbicaralah Engkau ya Allah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Perenungan kita pada pagi hari ini akan didasarkan kepada bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semakin jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak sekalian, setelah kebijakan sekutu untuk membuat Adolf Hitler itu membatalkan rencananya untuk berperang dan menaklukkan Eropa. Setelah usaha itu gagal, seorang pemimpin Inggris menggambarkan situasi Eropa kala itu. Gelap. Lampu-lampu akan padam di seluruh Eropa. Dan kita tidak akan melihatnya menyala lagi dalam hidup kita. Gelap. Gambaran situasi Eropa kala itu dengan tepat menggambarkan situasi umat Allah yang digambarkan di dalam kitab Yesaya. Mereka menolak untuk hidup di dalam terang Tuhan, dan akibatnya mereka membayar harga untuk itu. Negeri itu terlihat gelap dan penuh dengan kesesakan. Tetapi kesesakan, kegelapan, dan kesuraman itu sekaligus merupakan transisi ke bagian kemenangan, di mana dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman. Allah beranugerah dengan menjanjikan kecemerlangan gemilang yang belum pernah ada, kecemerlangan gemilang yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Anugerah itu ditujukan bukan hanya untuk Yehuda, bukan hanya untuk Israel, tetapi meluas kepada bangsa-bangsa, berlipat ganda, menjadi orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, yang berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, yang berseru dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Anugerah Allah ini
mewujud dalam rupa seorang anak. Jauh sebelum hal itu digenapi, oleh tuntunan Roh Allah, Yesaya memberitahu kita tentang siapa anak ini melalui ayat yang kita baca tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua yang digambarkan oleh Yesaya ini digenapi dengan tepat oleh Yesus Kristus. Dalam masa Advent hingga perayaan Natal nanti, melalui nubuat Yesaya ini, kita akan melihat secara lebih dekat siapa anak yang mendatangkan perubahan luar biasa ini. Yesaya berkata, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ia adalah raja penguasa. Pendeta Gindo sudah membahas topik ini melalui khotbah 2 minggu yang lalu di kebaktian Minggu Advent yang pertama. Kehebatan anak ini sedemikian rupa sehingga satu nama saja tidak cukup untuk menggambarkan tentang dia. Namanya akan disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Evangelis Matius dalam khotbah minggu lalu sudah membahas tentang nama yang pertama, Penasehat ajaib. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti khotbah-khotbah tersebut, bisa menyaksikannya di laman YouTube kanal GKKK Pos Tebo. Hari ini kita sampai pada nama kedua. Namanya disebutkan orang, Allah yang perkasa. Ibu bapak yang terkasih, ketika berbicara tentang siapa Yesus, anak di dalam nubuatan Yesaya ini, ada beragam pandangan tentang dia. Ada yang percaya dia lahir dari anak dari perawan Maria dan menyebutnya Isa ibn Maryam, Yesus putra Maria, seorang nabi besar, tapi tidak lebih dari itu. Ada juga yang percaya bahwa dia adalah seorang guru yang hebat. Titik. Tidak ada embel-embel lainnya. Ada pula yang menghormatinya sebagai orang suci yang telah mencapai tingkat kesadaran diri tertinggi. Atau makhluk yang tercerahkan secara sempurna, penuh kasih sayang, membantu orang lain. Tetapi Yesaya dengan jelas, dengan tegas menyebutnya Allah yang perkasa. Kata Allah adalah terjemahan dari El, kata yang paling umum untuk Allah di dalam Alkitab berbahasa Ibrani. El adalah istilah yang menggambarkan pribadi ilahi yang absolut, yang diterapkan langsung kepada Allah Yahweh, Allah yang perkasa. Kata perkasa atau di dalam bahasa Ibraninya gibor berasal dari akar kata yang umumnya dikaitkan dengan kekuatan dan vitalitas pahlawan yang sukses. Kata ini menggambarkan prajurit hebat yang memiliki keahlian dan kemampuan militer yang mumpuni, yang berperang dengan gagah berani di medan pertempuran. Kata ini biasanya digunakan untuk para pahlawan dan pemenang perang. Ketika El dan Gibor digabung menjadi El Gibor, itu menjadi nama yang menunjuk kepada Allah, nama yang menunjuk kepada kekuatan dan kemampuannya. 29 November yang baru lalu, Ibu Bapak, para pecinta tinju di berbagai belahan bumi ini heboh karena Mike Tyson, seorang petinju legendaris, naik ring lagi untuk bertarung. Walaupun dalam pertarungan eksebisi melawan Roy Jones Jr. Saya tidak tahu Bapak Ibu ikut menonton tidak? Saya tidak menontonnya. Tetapi laga tersebut mengingatkan saya kepada pertarungan Mike Tyson melawan Michael Spinks pada tanggal 27 Juni 1988. Pada waktu itu Mike Tyson sedang dalam masa jaya-jayanya. Dia punya rekor 34 kali bertanding, 34 kali menang. 30 kali diantaranya menang KO. Dan lawannya juga bukan petinju main-main.
Michael Spink adalah petinju dengan rekor 31 kali bertarung. 31 kali menang, 21 kali diantaranya menang KO. Ini adalah pertarungan dua petinju kelas berat yang tidak terkalahkan. Muhammad Ali dan juga beberapa pengamat tinju pada waktu itu mengatakan, salah satu, kalau tidak bisa dikatakan satu-satunya, petinju yang bisa menghentikan laju keperkasaan Mike Tyson adalah Michael Spinks. Itu adalah pertandingan besar dan pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Termasuk oleh saya dan rekan-rekan di kantor kami. Namun sayangnya, pertandingan itu dilangsungkan pada jam kerja, pada jam kantor. Di kantor kami tidak ada televisi. Di mes kantor kami juga tidak ada televisi. Dan di tengah kebingungan untuk mau menonton, salah seorang staf keuangan di kantor kami berkata, di rumah saya saja. Maka pada tanggal 27 Juni kantor kami buka seperti biasa. Tapi setengah jam sebelum pertandingan mulai, staf keuangan kami pulang ke rumahnya untuk menyiapkan ruangan itu supaya kami bisa menonton di rumahnya. Namun apa mau dikata Bapak Ibu? Sebelum kami berangkat, pas pada waktu kami mau berangkat, sebelum pintu kantor dikunci, ada telepon berbunyi. Telepon dari pelanggan, telepon dari klien yang tidak bisa diabaikan sehingga kami harus terima telepon terlebih dahulu. Singkat cerita 15 menit kemudian barulah kami bisa berangkat. Kami buru-buru ke rumah rekan itu. Kami pencet bel. Dan begitu dia buka pintu, kalimat kami yang pertama yang kami tanyakan adalah, "Sudah ronde berapa?" Dan dengan tenangnya dia menjawab, "Sudah habis." Kok bisa? Iya, sudah habis. Nggak sampai selesai ronde 1 pertandingannya sudah selesai. Nggak sampai 2 menit. Dan betul sekali ibu bapak sekalian. Pertarungan itu hanya berlangsung 91 detik. Dan Michael Spinks terkapar KO. Mike Tyson terlalu perkasa. Bahkan untuk seorang jawara tinju yang bernama Michael Spinks. Para jurnalis berusaha mengumpulkan data, informasi tentang pertandingan itu dan segala sesuatu yang ada di sekitar pertandingan itu. Seorang jurnalis kemudian menuliskan demikian. Sebelum pertarungan dimulai, ketika masih ada di ruang ganti, ketika Michael Spinks dipanggil keluar untuk naik ke atas ring, dikatakan Michael Spinks tidak ingin meninggalkan ruang ganti karena dia sangat takut dengan apa yang Tyson bisa lakukan terhadap dia. Saat di atas ring, ketika berhadapan di sebelum pertandingan dimulai, Spinks tampak sangat ketakutan berdiri di hadapan Mike Tyson. Dan satu penggalan kalimat yang sangat tegas dari tulisan jurnalis ini adalah, pertarungan selesai sebelum dimulai. Mike Tyson terlalu perkasa. Bahkan bagi seorang Michael Spinks. Allah yang perkasa menceritakan keperkasaan yang jauh lebih hebat dari apa yang saya sampaikan barusan. Allah yang perkasa itu adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Yang besar, yang kuat, yang dahsyat. Dia kuat dan perkasa di dalam peperangan. Dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Tidak ada musuh yang dapat menang melawan dia. Allah memiliki kekuatan untuk membuat bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dapat melihat terang yang besar. Dia mampu membuat mereka bersorak dan bersuka cita karena kuk, gandar, dan tongkat si penindas itu dipatahkan. Allah yang perkasa, El Gibor. Nama ini memberitahu kita hal penting tentang Kristus dan implikasi yang menantang. Implikasinya apa? Yang pertama, El Gibor itu berbicara tentang Yesus adalah Tuhan.
El tidak pernah ditujukan kepada manusia biasa. Ketika El Gibor disematkan kepada sang anak juru selamat yang dijanjikan itu, maka ini menegaskan ketuhanannya. Bayi Yesus yang lahir di Bethlehem itu bukan hanya bayi biasa. Bayi lemah yang dibaringkan di palungan itu adalah Allah yang perkasa. Dia bukan hanya anak Allah, tetapi dia adalah Allah anak. Yesus adalah Allah manusia. Allah yang mengenakan daging dan mengambil rupa manusia. Di mana seluruh kepenuhan Allah diam di dalam dia. Dan kita mengenalnya sebagai Immanuel. Tuhan beserta kita. Kebenaran ini sangat penting ibu bapak sekalian di dalam iman Kristiani. Sebab jika Yesus bukan Allah, maka kehidupan, pengajaran, kematian dan bahkan kebangkitannya tidak memiliki dampak bagi kita umat manusia. Jikalau Yesus bukan Allah, maka kita telah tertipu dan menjadi bodoh karena menyembah Dia. Dan itu membuat kita menjadi penyembah berhala dan makin berdosa di hadapan Allah yang kudus. Jikalau Yesus hanyalah seorang manusia biasa, maka Dia mati untuk dosa-dosanya. Dan kita tetaplah orang berdosa, tanpa juru selamat dan tak berpengharapan. Kita bersyukur, sebab Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Allah di dalam semua kebijaksanaan, kekuatan, dan keperkasaannya. Allah di dalam semua kebaikan, kemurahan, dan belas kasihannya yang tidak terbatas. Sebagai Allah di dalam daging manusia. Dia datang untuk menjawab kebutuhan terbesar umat manusia yang berdosa. Yaitu diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Bagi bangsa Yahudi, Yesaya 9 ayat 5 yang tadi kita baca adalah berita tentang kedatangan seorang raja yang akan menyelamatkan mereka dari penindasan musuh. Tetapi bagi manusia berdosa, ayat ini adalah kabar baik tentang seorang juru selamat. Tuhan yang berinkarnasi, yang kedatangannya secara dramatis akan mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Ia akan mengubah kesesakan, kegelapan, dan kesuraman yang diakibatkan oleh dosa menjadi kegemilangan dan kesukaan. Ia akan melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Ada seorang ibu parubaya yang mengidap satu penyakit yang parah. Dokter memperkirakan waktu hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Seluruh anak-anaknya dikumpulkan untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ibu ini seorang ateis. Ia tidak percaya dan tidak mengakui adanya Tuhan. Namun, anak-anaknya memiliki iman Kristen yang teguh. Dan tidak henti-hentinya mereka bergantian membisikkan doa di telinga ibu mereka yang tertidur. Sampai suatu pagi si ibu ini memanggil semua anaknya dan berkata, "Mama ingin dibaptis." Meskipun ketujuh anaknya terheran-heran, mereka segera memanggil hamba Tuhan untuk melayani ibu mereka yang sakit ini. Singkat cerita, sesudah dilayani dan sesudah pendeta itu pulang, ibu ini bercerita kepada anak-anaknya apa yang ia alami semalam. Di dalam mimpinya, ia melihat ada segerombolan makhluk yang mencoba menarik dia menuju satu lorong yang gelap dan hendak hendak menjatuhkannya ke dalam jurang api yang ada di ujung jalan yang gelap itu. Ibu ini sangat ketakutan. Dia berteriak minta tolong, tetapi tidak seorang pun yang datang menolongnya. Dan tiba-tiba di tengah ketakutan dan kepanikannya itu, dia mendengarkan suara bisikan anak-anaknya. Mereka terus menyebutkan satu nama. Dan ibu ini pun kemudian memberanikan diri untuk berteriak, "Tuhan Yesus, tolong aku!" Dan tidak lama kemudian, datanglah sosok yang sangat terang. Hingga cahayanya mampu mengusir makhluk-makhluk jahat itu.
Seperti mimpi yang dialami ibu tersebut, kita pun menempuh perjalanan yang diliputi oleh kekelaman di mana setan dan dosa berusaha untuk menarik, berusaha untuk mengalahkan dan mencelakakan kita. Sepertinya tidak ada jalan satupun untuk menghindar dari maut. Sampai Yesus datang dalam hidup kita dan dengan membawa terangnya. Inilah alasan mengapa Bapa mengaruniakan anak yang tunggal untuk dilahirkan ke dunia sebagai manusia. Yesus terlahir ke dunia ini agar orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang yang besar melalui Dia. Inilah yang menjadi inti, inilah yang menjadi landasan dari Natal. Ketika kita mengalami terang itu secara pribadi, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Kegelapan boleh tetap ada di sekeliling kita, tetapi kita akan tetap aman di dalam terangnya yang ajaib. Masa-masa Advent seperti sekarang ini memberitahu kepada kita bahwa Sang Anak, Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan itu, sudah berdiri di depan pintu. Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Jika belum, maukah Anda membuka hati, menerima Dia untuk lahir dalam hatimu, dalam hidupmu, menjadi Juru Selamat, menjadi Tuhan atas hidupmu? Implikasi yang kedua, El Gibor, Allah yang perkasa, adalah sumber pertolongan. Sebagai Allah yang perkasa, Tuhan Yesus adalah seorang pemenang. Dia adalah Allah yang berjuang untuk umatnya. Karena itu, Dia adalah penyelamat dan pembela kita jika kita bersama-sama dengan Dia. Dan Dia akan melindungi kita dari musuh jiwa kita. Dengarkan janji Tuhan yang dicatat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berjanji untuk memperkuat kita, untuk membantu kita, untuk menopang kita. Yesus dapat menangani apapun karena Dia Maha Kuasa. Dia menyembuhkan orang lumpuh, Dia mencelikan orang buta, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dia menenangkan badai, Dia membawa Lazarus keluar hidup-hidup dari kubur. Dan karena itu, Dia dapat melakukan hal-hal yang bahkan mustahil di dalam hidup kita saat ini. Ibu bapak yang terkasih, apakah Anda sedang menghadapi gunung kesulitan yang sepertinya tidak dapat diatasi? Adakah situasi yang tidak mungkin di dalam hubunganmu dengan pasangan, dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja dan lain sebagainya? Apakah Anda semakin lelah dan putus asa? Kekuatan apa yang Anda butuhkan untuk masa sekarang ini? Apakah Anda membutuhkan kekuatan emosional untuk terus berjalan melalui hari-hari yang berat di tengah pandemi ini? Apakah Anda membutuhkan kekuatan fisik untuk bangun dari tempat tidur karena sakit penyakit yang merongrong dan menggerogoti? Dia akan memberi kita kemenangan atas apapun yang kita perjuangkan hari ini. Sementara Anda menghormati Dia sebagai Allah yang perkasa, biarkan Dia bertarung di dalam pertempuran yang Anda hadapi. Sembah Dia sebagai Allah yang berkuasa atas hidupmu. Puji Dia karena kekuatannya dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ingatlah kata-kata yang diucapkan oleh malaikat kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama ada Allah, masih ada harapan. Selama ada Tuhan,
ada pertolongan. Selama ada Yesus, ada jalan keluar. Tidak ada mustahil bagi Tuhan kita. John MacArthur, seorang teolog dan juga penafsir Alkitab, menulis demikian, ibu bapak sekalian. Kristus Raja senang melangkah ke dalam kehidupan yang kacau. Dan tidak hanya memberikan nasihat yang luar biasa. Dia menunjukkan kuasa ilahinya dengan membereskan kekacauan tersebut. Atau dengan kata lain, sebagai penasehat ajaib, dia tidak hanya memberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia juga dapat memberi energi untuk melakukannya. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Kiranya kita sekalian bisa merayakan Natal dan melalui tahun yang sulit ini dengan mengalami pertolongan dari Yesus, Allah yang perkasa itu. Apapun yang menjadi masalah kita dan sesulit apapun kondisinya, biarlah kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, karena dia adalah sumber pertolongan yang pasti. Kiranya Allah beranugerah kepada kita dan kita mengalami dia sebagai Tuhan dan juga sebagai sumber pertolongan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan. Tuhan tolong kami mengerti, Tuhan tolong kami mempercayai firman Tuhan ini dan menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh membuka hati kami untuk percaya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan lahir dalam hidup kami, menguasai hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kami, supaya di tengah-tengah pergumulan kesusahan yang kami alami, kami tidak mencari pertolongan yang lain dan kami tidak menjadi ragu kepada Tuhan. Tapi kami justru berharap bersandar sepenuhnya pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang pasti. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan menopang kami dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama-sama. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena kita telah diberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita memberi dengan penuh dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur kepadamu. Kami boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga ingin berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong di dalam kami seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos pelayanan, di mana kami saat ini sedang menyiapkan diri untuk bersama-sama mengadakan perayaan Natal. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati para panitia dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan Natal ini. Berikanlah hikmat kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah kesabaran kepada mereka. Apa yang sudah mereka lakukan, mohon Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati dan menyempurnakan, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang menyiapkan diri untuk merayakan Natal, namun mereka harus merayakan Natal di tengah-tengah keadaan bencana alam dan juga konflik-konflik peperangan. Tuhan, kami mohon kiranya sukacita Natal itu tetap Tuhan curahkan kepada saudara-saudara kami ini.
supaya mereka merasakan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami yang masih terus harus berjuang dengan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami ini dengan vaksin yang ada atau dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengatasi COVID ini. Biarlah COVID ini segera bisa diatasi dan segera bangsa kami ini bisa pulih kembali segala bidang. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati bangsa kami. Semua orang yang terlibat, khususnya mereka yang berada di ujung tombak, mereka kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah mereka. Dengarlah seru dan doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk hadir di ibadah online minggu depan. Ibadah online minggu depan akan dilayani langsung oleh hambanya Pendeta Yosafat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.